Istrinya namanya Haifa. Haifa ini masih ada sekarang. Ada. Kemudian juga daerah Palestina. Ya, talaqa ta'limuhu awali fi qaryatihi. Dia menempuhnya pendidikan pertamanya di daerahnya. Tsumma lahaqa bil Azhar. Kemudian dia melanjutkan ke Kairo. Azhar. Tahu ya? Ya. Tsumma Darul Ulum bil Qahirah. Kemudian dia melanjutkan lagi ke Darul Ulum Kairo. Ya. Kemudian wa'ada liya'mal mudarrisan ya faqadiyan fi adadin minal mudun Filistin. Dia balik untuk jadi guru, kemudian dia jadi hakim di beberapa daerah di Palestina, di beberapa kota. Ya. Nah, kapan mulainya? Muncul namanya Ithratul Nakbah, tragedi ya tahun 1948. Ghadara watanahu ma'a usratihi ila Beirut. Pecah ini 1948. Tahu kan pembantaian di mana? Di mana? Palestina. Ya, kemudian dia meninggalkan menuju ke mana? Beirut. Beirut ini di mana? Lebanon. Karena memang paling dekat. Ya, dekat sama Lebanon. Perbatasannya Mesir. Terus kemudian juga ada Yordan, dekatan semua itu. Kemudian uyina ba'da dzalika udwan fi mahkamatin isti'naf syar'iyyah fi Baitul Maqdis. Kemudian dia diangkat menjadi mahkamah syariah di mana? Di Baitul Maqdis sebagai pembanding. Ya, tsumma mudarrisan fi kulliyatil islamiyah fi Oman. Kemudian dia menjadi pengajar di kuliah Islamiyah di mana? Di Amman. Amman itu mana? Jordan. Sebelah. Ya, sebenarnya ini seorang yang pintar, cuman bermasalah dalam pemikirannya. Tsumma fi am 1152. Kemudian tahun 1952 ya asasa hizbahu, ini mulai dia mulai mendirikan partainya. Wa tafarraga li ri'asatihi wa li isdari kutub wa nasharat allati tu'addu fi majmu'iha manhalat thaqafi al-ra'isi lil hizb. Ya, dan dia menjadikan dirinya untuk memimpin serta menulis buku-buku dan selebaran-selebaran ya menjadi sumber ya utama bagi partainya dia. Ya, tanaqala bainal Urduni wa Suri wa Lubnan, pindah-pindah dia. Kadang-kadang Yordan, kadang-kadang Suriah, kadang-kadang Libanon. Ya, ila an kanat wafatuhu fi Beirut wa fiha dufin. Sampai dia meninggal di Yordan. Apa di Libanon. Ya, kemudian dikuburkan di sana. Setelah itu siapa? Ba'da wafati Nubhani, setelah Nubhani meninggal, tara asal hizb Abdul Qadim Zalum. Ya, dipimpin kelompok ini, partai ini oleh Abdul Qadim Zalum. Wa huwa min mawalidi Madinatil Khalil di Palestina. Dia orang yang dari apa? Khalil di Palestina. Kalau kita bilang Hebron. Ya, Hebron ini di mana? Hebron ini dekat Masjidil Aqsa, enggak jauh. Hebron ini. Orang biasanya kalau ziarah-ziarah juga ada yang lewati Hebron. Di Palestina. Ya. Wa huwa alim min khirijil Azhar, sama dia ulama lulusan Azhar juga. Ya, wa sahibul kitab hakada hudimat khilafah. Beginilah khilafah dihancurkan. Ya. Wa kitabul amwal
fi Daulatil Khilafah, dan dia juga menulis tentang kitab tentang harta dalam negara khilafah. Sendiri kan pemikirannya bagaimana mengarahkan ini mana ke khilafah. Wa bina'an ala talabit taqaddama bihi kullu min Ali Fakhruddin, ya, berdasarkan momen yang diajukan oleh Ali Fakhruddin, kemudian Talal Basar, ya, Talal Al-Basar, kemudian Mustafa Saleh, kemudian Mustafa Nahas, kemudian wa Mansur Haidar, dan juga Mansur Haidar. Faqad ta'assasa far'un lil hizbi fil Lubnan, mereka mendirikan cabang partai di Libanon tahun 1978. Kemudian Syekh Ahmad Daur, ya, min Qalqiliyah di Palestina, daerah Qalqiliyah dari Palestina. Jadi rata-rata pencetusnya siapa mereka? Orang Palestina. Ya. Wa huwa alim min khirijil Azhar. Dia juga ulama lulusan Azhar. Jadi rata-rata lulusannya Azhar. Makanya ya ikhwan, Universitas Al-Azhar ini Masya Allah, pemikirannya banyak campur-campur. Ya, sampai yang mau jadi filosof juga keluar, masuk filosof, keluar filosof, tambah parah. Ya, jadi orang masuk Al-Azhar keluar nggak keluar, karena mereka punya kelompok-kelompok dengan pemikiran yang aneh-aneh. Kemudian ulqiya alaihi qabdu, ya, wa kana mas'ulan an far'il hizbi fil Urdun, ya, dan dia merupakan apa? Penanggung jawab, ya, di Yordan, ya, cabang partai di Yordan. Kemudian ulqiya alaihi qabdu, ya, ditangkap 969 ifra muhawalati hizbil istila alal hukum. Kenapa? Karena partai itu berupaya untuk merebut kekuasaan. Nah, wa hukima alaihi bi'idam, dan dijatuhi hukuman mati. Wa ulqiya hadzal hukum, tapi hukum tersebut kemudian dibatalkan. Makanya pada prinsipnya Hizbut Tahrir ini akhirnya jadi negara dalam negara. Makanya kenapa kok kemudian dimusuhi? Karena mereka ingin menjadi seakan-akan sebagai partai politik, karena benar-benar menghalalkan cara untuk menjadi partai politik. Tujuannya mendirikan negara Islam dengan konsep yang bukan Islami sebenarnya, tidak sesuai syariat yang diperintahkan Nabi SAW, dimulai dari bagaimana kita mengajarkan agama Islam yang benar dari mulai keluarga kita, enggak langsung ke atas disikat. Ini yang berbahaya, ya. Dan mereka bukan harokat, bukan gerakan yang kemudian terang-terangan mengatakan enggak, senyap, pelan. Dan subhanallah, mereka punya struktural dari mulai, ya, tarbiyah bahwa ada pemimpin di atas sampai ada pemimpin besarnya di setiap daerah yang ada Hizbut Tahrir ini. Makanya nggak kelihatan apa akidahnya. Wallahu a'lam bishawab. Masuk sana, masuk sini. Ini intinya. Ya. Kemudian Syekh Abdul Aziz Al-Badri, ya, min ulama al-Baghdad, dari ulama Baghdad, wa da'i al-Islam al-masyhur, qatalahu Hizbul Ba'ats, ya, dan juga dari Islam yang masyhur dibunuh sama partai Ba'ats. Partai Ba'ats ini terkenal di mana? Suriah. Sahih. Ya, kemudian muhami, pengacara, namanya Ustadz Abdurrahman Maliki min Dimishq, dari Damaskus. Wa huwa sahibul kitab Siyasah Iqtisadiyah, ya, menulis buku politik ekonomi
Al-Muthla wa kitab Nizamil Uqubat, dan juga kitab sistem sanksi. Ya, kemudian Ustadz Ghanim Abduh Al-Muqim fi Oman halian. Kemudian Ustadz Ghanim Abduh yang saat ini tinggal di Oman. Dia wasahibul kitab Naqdil Ishtirakiyah Markasiyah. Dikatakan yaitu kritik terhadap Marxisme, Marxia. Ya. Kemudian juga pada bulan Agustus 1984 u'lina an taqaddumi 32 sahsan minal muntamina ila Hizbut Tahrir. Ya, 32 orang tergabung dalam Hizbut Tahrir. Ya, ila muhakamati fil Misr. Ya, diajukan ke pengadilan Mesir. Kemudian juga disebutkan para kelompok ini yang dituduh berupaya menggunakan sistem pemerintahan. Nah, selalu permasalahannya sama. Maka mereka dimusuhi karena seperti itu. Di antaranya adalah Abdul Ghani Jabir Sulaiman, insinyur. Salahuddin Muhammad Hasan, doktor. Bukan orang-orang biasa, mereka orang-orang luar biasa total yang ikut kelompok ini. Ya. Kemudian ada juga Kamal Abu Lahya, ya, orang Palestina, doktor elektronik. Ya. Kemudian Alauddin Abdul Wahab Hajjaj, dia dari Universitas Kairo. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pemikirannya. Ya, tujuan mereka adalah menghidupkan kembali kehidupan Islam dengan cara mendirikan negara Islam di negara-negara Arab terlebih dahulu. Jadi tujuan mereka fokusnya kemana? Negara-negara Arab. Kemudian kekhilafahan Islamiyah itu tujuan terbesarnya. Dan setelah itu menyebarkan dakwah ke negeri-negeri non-Muslim melalui umat Islam. Intinya mendirikan negara. Nah, mizah raisiyah, ciri utamanya adalah fokus besar pada aspek budaya dan menjadikan sarana utama dalam membentuk kepribadian Islam terlebih dahulu. Ini tujuannya. Kemudian masyarakat Islam secara umum. Ya, partai ini sangat menekankan pentingnya mengembangkan aspek ini dan juga di kalangan anggotanya, memperbanyak anggota, makanya pelan-pelan ditarik orang. Ya. Kemudian partai ini menekankan mengembalikan kepercayaan politik Islam melalui dua jalur budaya sama politik. Makanya apa yang menjadi budaya sebuah daerah diikuti sama dia. Sampai istilahnya budayanya itu buruk diikuti juga. Karena nanti kita lihat dari faktor fikihnya. Ya. Kemudian kegiatan budayanya yaitu dengan memberikan pembinaan kepada jutaan orang melalui kultur Islam. Ya. Mengharuskan partai untuk maju ke masa depan. Berdiskusi kepada mereka, menjawab pertanyaan dan keraguan hingga mereka larut dalam Islam. Ya. Kemudian bagaimana politiknya? Ini politiknya. Kegiatan politiknya adalah mengamati peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian yang menjadikan peristiwa dan kenyataan tersebut sebagai bukti kebenaran pemikiran dan hukum-hukum Islam, sehingga muncul kepercayaan masyarakat terhadap mereka. Akhirnya apa? Kira-kira kalau terhadap pemerintah mereka mengikuti atau mengkritisi, supaya mereka ini dipercaya. Makanya subhanallah ya Pak, Hizbut Tahrir ini kuat karena apa? Masuk di politik. Masuk di politik yang ada. Ini yang terjadi. Bukan orang-orang biasa yang orang mereka masuk di politik, mau dari di situ.
partai ini mempunyai apa? Pemikiran, ya, fihi dikatakan yufalsifu, filosofinya, ya, dalam metode mencapai tujuan yang menurut pandangannya bahwa setiap masyarakat hidup dalam dua tembok tebal, namanya tembok akidah dan pemikiran, ya, tembok sistem yang mengatur hubungan antar manusia dan cara hidup mereka. Jika masyarakat ingin mengubah dirinya dari dalam, maka mereka harus memusatkan serangan pada tembok luar. Apa tembok luar yang maksud? Yaitu terhadap pemikiran, yang kemudian akan menyebabkan konflik pemikiran, ya, sampai terjadi perubahan pemikiran dan perubahan politik. Jadi yang diserang adalah hubungan antar sesama manusia. Ini tujuan mereka. Ya. Prinsipnya, mereka punya prinsip perbaikilah masyarakat, maka individu akan ikut baik dan terus berada dalam perbaikan. Partai ini membagi tahapan mereka jadi 3. Yang pertama adalah pertarungan pemikiran. Dilakukan melalui menyebarkan budaya dan pemikiran yang ditawarkan oleh partai. Ya. Yang kedua disebut dengan revolusi pemikiran. Melalui apa? Interaksi dengan masyarakat lewat aktivitas budaya dan politik. Dan yang ketiga adalah mengambil alih kekuasaan pemerintah. Puncaknya di sini. Ujung-ujungnya kemana nanti? Ya, kudeta. Mengambil alih kekuasaan pemerintah. Makanya kenapa di Indonesia dilarang? Karena ujungnya, makanya lihat, setiap ada sesuatu isu, ya, maka Hizbut Tahrir muncul nggak di situ? Muncul sebagai kelompok yang menekan, melawan. Ini prinsip yang sering terjadi. Ya, karena tujuan utamanya adalah mengambil alih kekuasaan pemerintahan. Dilakukan melalui dukungan penuh dari umat. Alasan mereka itu, karena mereka selalu berdiri di konflik. Setiap konflik mereka muncul. Seakan-akan bahwa kalau nggak mau konflik ya ikut mereka. Ini ngerinya di situ. Na'udzubillah. Ini secara umum kita bicara. Kita nggak tahu di Indonesia bagaimana. Tapi secara umum mereka punya pikiran yang seperti ini. Ya. Dan ini ada di kitab mereka. Ya. Kemudian dalam tahapan ketiga ini, partai berpendapat bahwa mereka harus meminta pertolongan dari kepala negara atau pemimpin partai atau pemimpin kelompok atau kepala suku, bahkan duta besar. Ya. Kemudian pada awalnya partai menetapkan jangka waktu 13 tahun sejak didirikannya untuk meraih kekuasaan. Kemudian memperpanjangnya menjadi, ya, waktunya 13 tahun. Kemudian lagi diperpanjang jadi 13 tahun lagi. Kemudian diperpanjang lagi jadi 3 tahun. Jadi total berapa? 30. Ya. Kenapa? Karena mempertimbangkan kondisi dan tekanan yang dihadapi. Tapi tidak ada satupun dari target yang tercapai. Kenapa mereka mentargetkan 13 tahun? Siapa mereka jadikan sandaran? Betul. Dakwah tauhidnya berapa? Rasulullah 13 tahun. 10 tahun sembunyi 3 tahun pelan-pelan. Kebayang? Ya. Kemudian juga partai ini mengabaikan aspek agama dan memandang dari sudut pandangan intelektual. Ya, sebagaimana mereka mengatakan tidak ada dalam diri manusia hasrat rohiyah, spiritual, agama, dan dorongan jasmani, tetapi manusia memiliki kebutuhan dan naluri yang harus dipenuhi.
kebutuhan jasmani dan naruri tersebut dipenuhi berdasarkan sistem yang berasal dari Allah, maka pemenuhan diarahkan oleh rohaniah. Jadi nggak ada istilahnya mereka berpikir secara roh itu secara dalam jadi konsep utama, enggak. Jadi pokoknya pencapaian apa dulu? Negara Islam. Baru nanti mikirkan bagaimana hati ini nanti. Seremnya di sini. Jika dipenuhi tanpa aturan atau dengan sistem perbuatan selain Allah, maka itu adalah pemenuhan materi sementara yang dibawa kesengsaraan bagi manusia. Karena demikian mereka diantaranya ya Syekh Taqiyuddin melihat bahwa hambatan-hambatan dalam mewujudkan negara Islam adalah keberadaan pemikiran non-Islam, selain Islam, dan penyebarannya di dunia Islam. Dan juga pendidikan yang dibangun di atas yang ditetapkan oleh penjajah dan masih diterapkan sampai sekarang. Kemudian tingginya penghargaan terhadap sebagian pengetahuan budaya dan menganggapnya sebagai ulumul alamiah, ilmu alam, seluruh alam. Ya, kehidupan masyarakat dunia Islam tidak Islami. Makanya ketika muncul hal-hal ini, ya, coba kita perhatikan baik-baik. Ya, di antara pemikiran mereka tentang masalah nasionalisme, partai ini mengharamkan kepada anggotanya percaya terhadap ada kubur. Dan juga munculnya Dajjal. Hukumnya apa? Haram. Ya, kata mereka. Dan barang siapa yang mempercayai, maka mereka berdosa. Coba ya. Kemudian para pemimpin partai berpendapat bahwa tidak perlu melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa? Karena akan menghambat program kerja terhadap tahap saat itu. Bayangkan. Selain itu, amar ma'ruf nahi munkar hanyalah tugas negara setelah berdiri. Jadi kalau kita istilahnya ada teman yang melakukan maksiat, dibiarin aja. Nanti kalau sudah berdiri negara baru wajib. Ya. Dan partai ini memilih sebuah ya konsistensi pada dari pasal 187 yang dipersiapkan untuk negara Islam. Ya, yaitu apa? Meskipun konstitusinya belum diterapkan secara nyata, tapi telah diarahkan kritik terhadapnya karena dinilai tidak memenuhi gambaran dan kebutuhan negara Islam yang terkini. Namanya kontemporer muasir. Ya, para peneliti mengkritik partai ini di sejumlah hal. Yang pertama, fokus yang berlebihan pada politik dan mengabaikan akidah dan pendidikan. Makanya saya tadi cerita apa? Mereka bagaimana akidahnya? Wallahu a'lam. Campur di satu. Karena bukan tujuan utama akidah, tapi tujuan utamanya apa? Politik. Yang kedua, anggota partai terlalu sibuk berdebat. Nah, dengan berbagai arahan gerakan Islam lainnya. Kemudian juga memberikan peranan terlalu besar kepada akal dalam membentuk kepribadian. Jadi dalilnya yang dipakai apa? Akal. Bukan dalil Quran dan Sunnah. Lebih banyak akal. Karena mereka sibuk debat buat apa? Buat menyebarkan isu bahwa mereka ini benar. Ditambah lagi mengandalkan faktor dari luar untuk meraih kekuasaan. Seperti apa? Mereka mengandalkan non-muslim. Ya, dalam pemerintahan pertolongan. Bahkan meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar sampai berdirinya negara Islam. Baru akan menegakkan hukum dengan kuasanya. Ya. Kemudian juga tujuan terbatas, mereka hanya mengambil sebagian dari tujuan Islam dan mengabaikan sebagian yang lain. Ngambil sesuai dengan
tujuan mereka dan melepaskan yang lainnya. Ini ngikutin hukum seenaknya istilahnya. Ya, bahkan mereka mengira bahwa pembinaan akan terjadi ya membawa kepada interaksi, kemudian penguasaan pemerintah yang bertentangan dengan sunnatullah dalam menguji dakwah dan bertentangan dengan kenyataan yang penuh dengan cobaan. Mereka nggak mau, maunya langsung instan. Ya, bahkan juga permusuhan mereka terhadap rezim yang ada di wilayah gerakan mereka. Nah, telah menyeret mereka dalam penangkapan terus-menerus. Makanya selalu pemimpin yang ada disikat, pemimpin yang ada disikat. Aduh, ya, kerahasiaan yang sangat ketat serta ambisi mereka untuk berkuasa. Jadi mereka ini walaupun di Indonesia dibubarkan masih ada nggak? Masih langgeng. Walaupun dibubarkan karena mereka ini punya struktur yang sangat rahasia, terstruktur lagi. Nanti kita akan lihat strukturnya. Ya. Lalu bagaimana kalau gitu agamanya bukan jadi tujuan utama kan? Padahal mereka ngomong atas nama Islam. Coba tahu nggak pemikiran agamanya dari segi aturan? Antum kalau tahu akan kaki-kaki luar biasa. Perhatikan baik-baik dari sisi fikih. Partai ini mengeluarkan fatwa-fatwa dan menetapkan hukum-hukum fikih yang aneh dan asing. Dari pemikiran fikih ya Islam, mereka mewajibkan para pengikutnya untuk mengikuti dan menyebarkan hukum-hukum ini. Di antaranya pendapat bahwa non-muslim, orang kafir boleh menjadi anggota majelis syuro. Ya, dan juga perempuan boleh menjadi anggota majelis. Ya, yang kedua membolehkan melihat gambar-gambar telanjang. Ya, masih belum selesai atau masih geleng-geleng posisi ini. Yang di bawahnya lebih ngeri lagi. Nah, kita baru bicara dua ini. Yang ketiga, membolehkan mencium wanita asing yang bukan mahram. Ya, dengan syahwat atau tanpa syahwat. Apalagi cuma jabat tangan. Nyium boleh. Enggak. Yang berikutnya berpendapat bahwa wanita boleh pakai rambut palsu dan celana panjang dan tidak dianggap membangkang suaminya kalau menolak perintah suaminya untuk meninggalkan hal ini. Ya, jadi bukan dianggap sebagai pembangkang. Kemudian pendapat bahwa pemimpin negeri Islam boleh jadi orang kafir. Jadi seorang kafir boleh menjadi pemimpin negara Islam. Ya, masih belum selesai. Sudah mulai yang berikutnya adalah negara Islam boleh membayar jizyah kepada negara kafir dibalik dengan mereka. Ya, kemudian juga boleh berperang di bawah pemimpin ya negara kafir selama yang diperangi adalah orang kafir. Jadi contoh ya yang negara Islam ini jadi boneka. Yang pemimpinnya siapa? Contoh negara kafir, Inggris contoh. Maka boleh dibawakan dari Inggris selama memerangi juga sama orang kafir juga. Bahkan pendapat yang lain lagi, kewajiban sholat itu gugur bagi seorang muslim yang berada di luar angkasa. Ya. Terus berpendapat juga kewajiban sholat dan puasa gugur bagi penduduk kutub utara sama selatan. Kenapa? Karena kan waktunya siang sama malamnya kan nggak stabil, betul apa enggak? Ya, berarti nggak ada puasa, nggak ada sholat bebas, nggak wajib. Bayang, bahkan harus bilang tadi bahwa orang yang menikahi mahram ya dijatuhi hukuman 10 tahun penjara.
Jadi menikahi mahram itu ya hukumannya ringan. Contoh orang nikah sama ibunya sendiri. Nah, ini masih di bawahnya masih ada. Nah, Anda bisa bayangin, makanya kenapa kok kemudian jadi polemik? Ya karena ini ya, Pak. Intinya adalah politik. Intinya gimana caranya diri negara Islam selesai. Makanya serem. Ya. Kemudian mereka berpendapat bahwa jalur-jalur air termasuk saluran Suez adalah milik umum. Ya, tidak boleh dijegah konvoy kemanapun untuk melaluinya. Jadi nggak ada istilahnya punya negara ini, nggak ada. Punya umum. Jadi walaupun jadi orang ilegal bagi mereka apa? Halal. Ya, kemudian bahwa bolehnya ya menaiki transportasi milik orang asing. Ya. Dan haram kalau perusahaan tersebut milik seorang muslim. Kenapa? Karena menurutnya milik muslim tidak layak melakukan akal. Bayangin, naik transportasi muslim nggak boleh. Kalau transportasi orang asing boleh. Ya. Kemudian ya mentafsirkan kepemilikan tanah sebagai hak yang sah kalau ditanami. Jika seseorang tidak menanami selama 3 tahun, maka tanah itu diambil dan diberikan kepada orang lain. Dan menunda menanam tanah dianggap tidak boleh. Jadi kalau antum beli tanah nih harus antum tanam. Kalau enggak, maka pindah tangan. Ya, kalau antum pengusaha properti kebayang. Kira-kira gimana aturannya? Kemudian mereka berpandangan bahwa menimbun harta itu haram meskipun zakatnya sudah dikeluarkan. Jadi nggak boleh menyimpan harta. Ya. Nah, haula wala quwwata illa billah. Ini yang terjadi. Ya. Makanya intinya dikritisi apa? Politik terus. Bagaimana akidahnya? Enggak dilihat. Intinya gimana tujuannya mendirikan negara Islam. Bagaimana mereka dalam masalah hukum ikuti Islam? Enggak. Ini seremnya di sini. Dan kenapa mereka tidak menerima tentang masalah adab kubur? Ada yang tahu? Karena hadis-hadis yang tentang adab kubur ini hadis ahad. Jadi mereka ketolak. Riwayat-riwayat dari ahad mereka tolak. Nah, kelompok ini terkenal banget. Jadi mereka nggak percaya sama Dajjal, nggak percaya sama fitnah akhir zaman, nggak percaya. Ya. Dan partai ini pemikirannya, asal pemikirannya, ya memiliki pemikiran nasionalisme, ya Arab. Ya. Kemudian dilihat dari kitabnya namanya Risalatul Arab yang diterbitkan tahun 1950. Ya, dalam prioritas untuk mendirikan negara Islam di negara-negara Arab. Ini tujuan utamanya dari awal. Ya. Kemudian juga An-Nabhani memiliki hubungan dengan Ikhwanul Muslimin di Yordan. Siapa yang mendirikan Ikhwan Muslimin? Hasan Al-Banna. Padahal awalnya satu pemikiran nih, Ikhwan Muslimin sama, ingin mendirikan negara Islam. Sempat ya mereka Ikhwan Muslimin kuasa berdiri di Mesir, berdiri di kudeta, di mana namanya? Ya Allah, jajahannya Prancis, negara Arab juga, Aljazair, berdiri di kudeta. Karena apa? Karena mereka berangkat dari walaupun pemikiran Islamnya beda-beda, intinya jadiin satu negara Islam. Begitu sampai di atas berantem.
Kenapa? Enggak satu keyakinan. Ya, boleh nggak sih? Boleh masuk, ayo. Pokoknya diriin satu negara Islam. Ya, kalau sudah dasar agamanya beda-beda, mustahil jadi satu. Memang tujuannya awalnya satu, betul nggak? Begitu mereka kuat berdiri, di atasnya berantem habis. Nggak bisa. Ya. Kemudian sering memberikan ceramah dalam pertemuan mereka dan memuji dakwah mereka. Tapi tidak lama kemudian mendeklarasikan partai sendiri. Bayangin. Padahal awalnya apa? Seakan-akan kerjasama dengan Ikhwanul Muslimin. Ya, banyak orang yang menyuruhkan untuk meninggalkan seruan ini, termasuk diantaranya Said Qutb. Bayangin. Said Qutb sendiri pendiri Ikhwanul Muslimin menyuruh untuk meninggalkan Hizbut Tahrir saat kunjungannya ke Palestina, Al-Quds. Ya, Said Qutb banyak mendiskusikan dengannya dan mengajak untuk menyatukan upaya, tapi tetap bersikeras pada pendiriannya sendiri. Kemudian, ya, alasannya karena apa? Karena selalu sebagai jawaban kepada mereka yang menuntut menyatukan gerakan-gerakan Islam, ya, bahwa perbedaan adalah hal dasar dalam memahami teks-teks Islam, ya, yang sifatnya dugaan dalam mereka. Bayangin, perbedaan itu cuma dugaan, ya, bahwa kesatuan yang diwajibkan oleh Islam adalah kesatuan politik, bukan kesatuan pandangan. Padahal harusnya menyatukan apa? Pandangan, bukan menyatukan politik. Islam itu menyuruh untuk menyatukan bagaimana ini di satu akidah yang sama. Betul apa enggak? Ya, tapi ini enggak. Yang penting politiknya. Ya, di antara penyebarannya pusatnya di mana? Yordan, Suriah, Lebanon, ya, meluas sampai ke Eropa, sampai ke Austria dan Jerman. Ya, kemudian partai ini punya namanya surat kabar namanya Ar-Rayah. Ar-Rayah nggak isinya? Rayah tahu nggak? Artinya bendera. Ya, paham ya arahnya kemana? Ya. Dan di Yordan, kemudian disita, diterbitkan lagi namanya Al-Hadarah. Al-Hadarah itu artinya apa? Hah? Hadarah ini ada yang tahu Hadarah? Hadarah itu kayak apa istilahnya kira-kira? Kayak kemajuan kehidupan. Paham? Ya. Bukan Panji. Kalau Panji itu kalau kepada ke Royah. Royah itu bisa bendera, bisa jadi Panji. Ya. Kemudian partai ini ya menyebut negara-negara tempat mereka beroperasi dengan istilahnya wilayah. Ya, di setiap wilayah dipimpin oleh komite khusus bernama Komite Wilayah yang terdiri dari 3 sampai 10 anggota. Makanya terstruktural. Paham? Kemudian komite wilayah tunduk kepada Dewan Kepemimpinan Rahasia. Kebayang sistemnya? Rapi enggak? Makanya setiap ada ini, ayo demo, muncul banyak. Karena mereka ini terstruktural. Ada komite wilayah, ada wilayah sendiri. Ya, ada namanya kepala Dewan Kepemimpinannya sendiri juga. Dan mereka sering melakukan pertemuan, tapi ini enggak diketahui enggak? Rahasia. Ya, dan kesimpulannya bahwa Hizbut Tahrir, partai politik Islam ini yang menyuruh kepada pendirian negara khilafah Islam dan berpendapat bahwa masyarakat tidak dapat diubah kecuali dengan menyerang pemikiran terlebih dahulu. Kemudian akan menghasilkan perubahan pemikiran, baru kemudian perubahan politik, melalui perubahan politik. Intinya diserang adalah pemikirannya. Dan partai ini dikritik karena menyelisihi akidah dan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah yang mendahulukan akal daripada aturan syariat.
Jadi mereka pakai nggak Quran dan Sunnah sebagai tujuan utama? Enggak. Intinya akal. Makanya orang-orang Hizbut Tahrir ini pinter ngomong. Real. Antum kalau nanti ke bawah, pinter nih orang. Karena tujuannya mereka apa? Sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Mu'tazilah. Sama. Ya, insya Allah kita akan bahas berikutnya insya Allah Mu'tazilah. Ya, yang mengantarkan kepada ingkarnya terhadap adab kubur dan juga kemunculan Dajjal serta mengabaikan pendidikan dan meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar sampai berdirinya negara Islam dan juga mengeluarkan fatwa-fatwa aneh di dalam fikih. Ya, coba kebayang, perempuan asing boleh dicium, kalian cium keluarganya gimana ya? Alhamdulillah, serem. Makanya bersyukur kita ini ya belajar dengan Quran dan Sunnah. Jangan lepasin Quran Sunnah. Ketika seseorang berbicara tanpa Quran dan Sunnah, tinggalin. Sudah. Karena di kondisi sekarang ini fitnahnya dahsyat. Kalau kita nggak balik pada Quran dan Sunnah, habis. Betul nggak? Ya. Jadi karena banyak sampai kemudian Imam Malik atau siapa dikatakan semua perkataannya bisa diterima dan tidak tolak kecuali ilah sahib atau kecuali sahib kuburan ini. Siapa? Rasulullah SAW. Yang lainnya bisa salah bisa benar. Kecuali siapa? Rasulullah SAW. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Rasulnya untuk dijadikan sebagai pedoman dalam hidup. Karena kalau kita nggak ngikutin Nabi SAW, maka kita akan menjadi orang yang benar-benar celaka. Walaupun secara logika kita mengatakan bahwa pendapat kita benar, tapi tetap semua yang menyelisihi Rasulullah tetap akan celaka. Karena Allah memberikan kebenaran cuma dari satu jalur. Jadi jalurnya Allah dan Rasulnya. Top sudah. Ya, makanya coba berantakan nggak kira-kira dimusuhin sana dimusuhin. Berdiri nggak kira-kira mereka negara mereka? Enggak berdiri, nggak bisa. Serem. Ini yang terjadi. Ya, sampai kemudian menjadikan para kafir boleh memimpin. Perempuan boleh main politik. Ya, perempuan boleh menjadi pemimpin. Karena intinya menghalalkan segala. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah memberikan kita hidayah